Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Nur Halima dari kelompok 3 Brand Management dengan dosen pengampu Bapak C. Gunawan. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai strategi brand management dengan chapter 10, yaitu Measuring Outcomes of Brand Equity, Capturing Market Performance, atau mengukur hasil dari kualitas merek. Dengan anggota kelompok kami, yaitu 1. Widya Pramesti Gita, 2. Nur Halimah, 3. Silvia Rahmawati, 4. Anggi Pramudia, 5. Hilmia Ziatul Khair, 6. Randy Maulana Ikhwan, 7. Musin Saipul Doli. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Untuk mengenali multidimensionalitas merek ekuitas dan pentingnya berbagai metode untuk mengukurnya. 2. Membandingkan berbagai metode komparatif untuk menilai ekuitas merek. 3. Menjelaskan logika dasar dengan cara analisis conjoint bekerja. 4. Tinjau berbagai metode holistik untuk menilai merek ekuitas. Baik, untuk materi pertama yaitu metode perbandingan. Dalam metode perbandingan dibagi 3 macam. Yang pertama, metode komparatif, 2. Pendekatan komparatif berbasis pemasaran, dan yang ketiga, analisis conjoint. Selanjutnya ada pendekatan komparatif berbasis merek. Pendekatan ini menggunakan eksperimen di mana satu kelompok konsumen merespon elemen program pemasaran atau beberapa aktivitas pemasaran ketika dikaitkan dengan merek target. Dan kelompok lain merespon elemen atau aktivitas yang sama ketika dikaitkan dengan merek kompetitif atau menggunakan nama fiktif. Pendekatan ini juga berguna untuk menentukan manfaat ekuitas merek terkait dengan margin harga dan premi. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini menetapkan semua aspek program pemasaran untuk merek tersebut. Pendekatan ini memahami dengan tepat bagaimana pengetahuan tentang merek mempengaruhi tanggapan konsumen terhadap harga, iklan, dan sebagainya, yang tentunya sangat berguna dalam mengembangkan strategi di bidang yang berbeda ini. Metode komparatif berbasis merek dapat diterapkan ketika aktivitas pemasaran yang dipertimbangkan mewakili perubahan dari pemasaran merek sebelumnya. Misalnya, promosi penjualan atau perdagangan baru, kampanye iklan, atau perluasan merek yang diusulkan. Pendekatan komparatif berbasis pemasaran, eksperimen di mana konsumen merespon perubahan elemen program pemasaran untuk merek atau merek pesaing. Pendekatan komparatif berbasis pemasaran mempertahankan merek tetap dan memeriksa respon konsumen berdasarkan perubahan dalam program pemasaran. Metode komparatif berbasis pemasaran mengukur perbedaan hasil dari berbagai strategi pemasaran yang diterapkan oleh merek yang sama untuk produk yang sama. Metode-metode ini berfokus pada tingkat pengaruh program pemasaran yang berbeda terhadap kinerja merek secara keseluruhan. Analisis conjoint. Analisis conjoint adalah teknik multivariat berbasis survei yang memungkinkan pemasar membuat profil proses pengambilan keputusan konsumen sehubungan dengan produk dan merek. Nilai bagian, nilai yang dilampirkan konsumen ke setiap tingkat atribut seperti yang diturunkan secara statistik dengan rumus gabungan, aplikasi, dan kritik. Metode holistik. Metode komparatif digunakan untuk memperkirakan manfaat spesifik dari ekuitas merek. Metode holistik menempatkan nilai keseluruhan pada merek baik dalam istilah utilitas abstrak atau istilah keuangan konkret. Dengan demikian, metode holistik mencoba untuk menjaring berbagai pertimbangan untuk menentukan kontribusi unik dari merek tersebut. Residual approach, yaitu pendekatan residual memeriksa nilai merek dengan mengurangkan preferensi konsumen untuk merek berdasarkan atribut produk fisik saja dari keseluruhan preferensi merek mereka. Bayesian approach, yaitu pendekatan penilaian menempatkan nilai finansial pada ekuitas merek untuk tujuan akuntansi, merger, dan akuisisi, atau alasan serupa lainnya. Materi selanjutnya yaitu residual approach. Residual approach merupakan pendekatan sisa. Alasan dibalik pendekatan sisa adalah
pandangan bahwa ekuitas merek adalah apa yang tersisa dari preferensi dan pilihan konsumen setelah kita mengurangi efek produk fisik. Dalam metode residual approach, ada poin-poin yang menjelaskan tentang metode residual approach. Yang pertama, panel pemindai. Beberapa peneliti telah memfokuskan pada analisis nilai merek berdasarkan kumpulan data dari pemindai supermarket tentang pembelian konsumen. Poin selanjutnya yaitu model sikap multi atribut. Pendekatan mereka mengungkapkan ukuran relatif dari basis ekuitas merek yang berbeda dengan membagi ekuitas merek menjadi 3 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen bias atribut. Persepsi dari ekuitas merek adalah perbedaan antara nilai atribut yang dirasakan secara subjektif dan nilai atribut yang diukur secara objektif. Komponen selanjutnya, komponen preferensi non-atribut dari ekuitas merek adalah perbedaan antara nilai atribut yang dirasakan secara subjektif dan preferensi keseluruhan. Ini mencerminkan penilaian keseluruhan konsumen terhadap suatu merek yang melampaui utilitas atribut produk individu. Selanjutnya, eksperimen pilihan. Dillon dan rekan-rekannya telah mempresentasikan model untuk menguraikan peringkat atribut merek menjadi 2 komponen. Yang pertama, asosiasi khusus merek, yang berarti fitur, atribut, atau manfaat yang dihubungkan konsumen dengan merek. Yang kedua, kesan merek secara umum berdasarkan pandangan yang lebih holistik terhadap suatu merek. Selanjutnya ada kritik. Pendekatan residual memberikan tolak ukur yang berguna untuk menafsirkan ekuitas merek, terutama ketika kita membutuhkan perkiraan ekuitas merek atau perspektif yang berorientasi finansial. Baik, selanjutnya adalah pendekatan penilaian atau yang biasa kita sebut valuation approach. Yang pertama, latar belakang akuntansi. Aset suatu perusahaan itu dapat berwujud atau juga tidak berwujud. Aset berwujud ini meliputi properti, pabrik, peralatan, aset lancar, dan investasi dalam saham dan obligasi. Sedangkan aset tidak berwujud di sisi lain adalah faktor produksi atau sumber daya khusus yang memungkinkan perusahaan memperoleh arus kas yang melebihi pengembalian aset berwujud. Yang kedua adalah perspektif sejarah. Masa lalu penilaian merek yang lebih baru dimulai dengan korporasi berita Rupert Murdoch yang memasukkan penilaian beberapa majalahnya di neraca pada tahun 1984 sebagaimana diizinkan oleh standar akuntansi Australia. Alasannya adalah bahwa unsur niat baik dari akuisisi penerbitan perbedaan nilai antara bersih, aset, dan harga yang dibayarkan seringkali sangat besar dan berdampak negatif terhadap neraca. News Corporation menggunakan pengakuan bahwa judul itu sendiri mengandung banyak nilai akuisisi untuk membenarkan penempatannya di neraca, meningkatkan rasio utang atau ekuitas, dan memungkinkan perusahaan mendapatkan sejumlah uang tunai yang sangat dibutuhkan. Yang ketiga adalah pendekatan umum. Dalam menentukan nilai suatu merek dalam akuisisi atau merger, perusahaan dapat memilih dari 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan biaya, pasar, dan pendapatan. Pendekatan biaya berpendapat bahwa ekuitas merek adalah jumlah uang yang diperlukan untuk mereproduksi atau mengganti merek, termasuk semua biaya untuk penelitian dan pengembangan, pengujian pemasaran, iklan, dan juga sebagainya. Yang keempat adalah nilai ekuitas merek Simon dan Sullivan. Dalam sebuah studi penelitian akademis, Simon dan Sullivan mengembangkan sebuah teknis untuk memperkirakan ekuitas merek perusahaan yang berasal dari perkiraan pasar keuangan atas keuntungan terkait merek. Mereka mendefinisikan ekuitas merek sebagai arus kas tambahan yang bertambah pada produk bermerek di atas uang tunai, arus yang dihasilkan dari penjualan produk tidak bermerek juga. Untuk menerapkan pendekatan mereka mulai dengan memperkirakan nilai pasar perusahaan saat ini. Mereka mengasumsikan nilai pasar dari sekuritas perusahaan untuk memberikan perkiraan yang tidak biasa dari arus kas masa depan yang dapat diatribusikan ke semua aset perusahaan. Yang kelima, atau yang terakhir adalah metodologi penilaian merek Interbrand. Dalam mengembangkan metodologi penilaian mereknya, Interbrand mendekati masalah tersebut dengan mengasumsikan bahwa nilai merek, seperti nilai aset ekonomi lainnya, adalah nilai sekarang dari manfaat kepemilikan di masa depan. Dengan kata lain, menurut Interbrand, penilaian merek didasarkan pada penilaian tentang nilai pendapatan atau arus kas saat ini yang diharapkan dihasilkan oleh merek tersebut di masa depan. Tak terasa sudah ada di penghujung video, dan setelah mendengar para pemateri,
kita dapat menyimpulkan bahwasannya ada dua cara utama untuk mengukur manfaat dan hasil dari ekuitas merek. Yang pertama dengan metode komparatif dan yang kedua adalah dengan metode holistik. Metode komparatif adalah studi, penelitian, ataupun eksperimen yang meneliti sikap dan perilaku konsumen terhadap suatu merek. Nah, ini berguna secara langsung memperkirakan manfaat spesifik yang timbul dari tingkat kesadaran yang tinggi dan antusias merek yang kuat, disukai dan juga unik. Sedangkan metode holistik adalah metode yang dimana menempatkan nilai keseluruhan pada merek, baik dalam istilah utilitas, abstrak, ataupun istilah keuangan konkret. Ekuitas merek sendiri mengacu pada suatu nilai tambah yang terkandung dalam satu produk, barang, ataupun jasa yang dipasarkan. Hal ini tentunya menjadi alasan konsumen dalam melakukan pembelian ataupun penggunaan produk dari merek tersebut. Nah, selain terlepas dari itu juga, bahwasanya perusahaan juga ditandai dapat meningkatkan nilai perusahaan mereka, dengan tentunya memberikan dampak positif pada keberhasilan perusahaan mereka. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. See you the next video. Terima kasih.